Oke, kita bertemu kembali untuk video yang kedua ini, ya. Sekarang kita akan membahas tentang data mining proses. Oke, yang pertama adalah kita akan membahas tentang knowledge discovery process, ya, atau ini adalah data mining proses di dalam database proses, ya. Nah, di dalam sudut pandang sistem database dan data warehousing, ya, data mining memiliki peran yang sangat penting di dalam proses knowledge discovery, di dalam proses pencarian knowledge atau pencarian pengetahuan. Jadi, data mining juga bisa digunakan di dalam knowledge discovery untuk database ataupun data warehousing, ya. Jadi kalau kita punya data warehouse, punya database, data kita terstruktur, tapi istilahnya mungkin data kita berukuran besar juga data warehouse-nya, kita tetap bisa menggunakan data mining untuk melakukan knowledge discovery tersebut. Ya. Karena ingat, di dalam database, tadi contoh di video pertama juga kita sudah melihat bagaimana antara query biasa sama data mining, apa bedanya. Ya. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan database tersebut untuk melakukan data mining, yaitu untuk mencari ada pattern apa di dalam database yang kita miliki tersebut. Posisinya menjadi seperti ini. Dari database, dilakukan data cleaning, terus kemudian kita simpan di data warehouse, kemudian kita akan pilih data tersebut, kita simpan di task relevant data, yaitu data yang akan kita gunakan di dalam data mining saja. Kemudian kita masukkan ke dalam proses data mining, kemudian akan didapat pattern apa yang ada di dalam data kita. Pattern tersebut akan kita evaluasi sehingga nanti kita akan dapatkan knowledge. Ya. Itulah ya knowledge yang bisa kita peroleh. Oke, contoh di dalam web mining. Ya. Dalam suatu web mining biasanya akan melibatkan suatu proses. Pertama adalah data cleaning. Ya, kita akan membersihkan data dulu, kemudian akan ada pengintegrasian data dari berbagai sumber, kemudian akan disimpan di dalam data warehouse, kemudian kita bangun suatu data cube, ya. Kemudian kita akan memilih data yang akan dilanjutkan untuk data proses data mining, kemudian lakukan data mining itu sendiri, kemudian presentasikan hasilnya. Kemudian identifikasi ada pola ataupun knowledge apa di dalam data tersebut. Ya. Sedangkan di dalam suatu bisnis intelligence, data mining juga tetap memiliki peranan yang sangat penting. Ya. Posisinya seperti ini. Ya. Dari data source yang melimpah, dilakukan data preprocessing, kemudian lakukan eksplorasi data, kemudian lakukan data mining, kemudian presentasi, ya, lakukan di dalam presentasi ini lakukan visualisasi, ya, kemudian bisa digunakan untuk decision making, ya, untuk membuat keputusan. Oke, ini adalah data mining proses di dalam business intelligence, ya. Sedangkan secara general, secara umum, data mining proses itu sendiri adalah seperti ini, ya, yaitu di mana kita punya data source ini bisa apa saja, ya. Contoh tadi bisa menggunakan database, ya, atau kalau di sini bisa di dalam business intelligence itu bisa berupa paper, bisa files, web dokumen, scientific eksperimen dan lain-lain, ya. Oke, jadi di sini dari data source, kemudian dilakukan preproses jika diperlukan. Ya, preproses data jika diperlukan, kemudian jika diperlukan lagi, yaitu simpan di dalam data warehouse. Ya, simpan di dalam data warehouse, kemudian setelah tersimpan di data warehouse, kemudian silahkan lakukan proses.
di dalamnya. Proses apa? Proses data mining. Itu proses pencarian pattern. Menggunakan apa pencarian pattern tersebut? Bisa menggunakan machine learning, bisa menggunakan juga statistics, atau bisa menggunakan soft computing atau metode lainnya. Nah, hasil dari data mining ini kemudian akan direview oleh seorang analis, ya, akan direview oleh seorang analis. Kemudian kalau dirasa cukup, dia akan langsung masuk ke bagian report finding, yaitu untuk menulis report. Sedangkan jika menurut analis tersebut pattern-nya belum terlalu bagus, maka proses akan berulang, dicari pattern yang lain, ya. Nah, dari bagian report ini, kemudian report yang sudah disusun tersebut akan diinterpretasikan. Yang kemudian dari hasil interpretasi tersebut akan dibuat menjadi dasar pengambilan keputusan. Kayak itulah data mining proses secara umum, ya. Sedangkan data mining, jika dilihat dari sudut pandang machine learning dan statistik, itu prosesnya simple, ya. Hanyalah ada input data, ada pre-processing, kemudian lakukan proses data mining, dan ada post-processing. Nah, ini jika data mining proses dipandang atau dilihat dari sudut pandang machine learning dan statistik. Pre-processing, apa saja yang dilakukan di dalam data pre-processing? Yaitu data integration, normalisasi, feature selection, ya. Feature selection itu adalah ya pemilihan variabel kalau kita lebih mengenalnya dulu, ya. Tapi di dalam data mining kita tidak menggunakan istilah variabel. Kita lebih menggunakan istilah feature, ya. Kemudian ada dimension reduction. Sedangkan data mining, proses data miningnya sendiri adalah bisa menggunakan pattern discovery, bisa menggunakan analisis asosiasi ataupun korelasi, analisis klasifikasi, clustering, ataupun analisis-analisis lainnya. Kemudian hasil dari data mining tersebut akan dilakukan evaluasi, kemudian akan dipilih dan diinterpretasikan serta divisualisasikan. Sehingga diperolehlah pattern information knowledge. Oke, contoh data mining di bidang medis. Ya, healthcare and medical data mining. Yaitu data mining di bidang kesehatan dan medis. Often adopted such a view in statistics and machine learning. Ya. Jadi di sini data mining paling banyak digunakan juga di dalam bidang kesehatan dan medis. Ya. Data mining. Contohnya adalah ya namanya di rumah sakit setiap hari pasti banyak data yang bisa diperoleh. Ya. Banyak data yang bisa diperoleh. Di UGD, entah itu di poliklinik, sehingga semua data tersebut bisa digunakan, dicari polanya, sehingga bisa bermanfaat. Nah, data mining ya overlap dengan berbagai subjek ya. Data mining itu mencakup machine learning, statistik, artificial intelligence, database, visualisasi ya. Tapi data mining itu sendiri lebih menekankan kepada scalability of number of features and instance. Pada seberapa banyak jumlah fitur dan sampel yang diperoleh. Jadi di sini dia memang overlap dengan machine learning atau overlap juga dengan statistik, tapi jangan lupa di dalam data mining ini pasti akan selalu melibatkan jumlah feature
ataupun jumlah sampel yang begitu besar, ya. Jadi itu yang membedakannya. Kemudian yang kedua juga data mining juga lebih menekankan kepada penggunaan algoritma dan arsitektur, ya, di mana sifatnya bersifat otomasi, ya, otomatis, ya, adanya otomasi. Oke, jadi di sini ya perbedaannya, ya. Oke, mungkin boleh saja di dalam data mining menggunakan statistik biasa, tapi jangan lupa adalah otomasinya, ya, harus dilakukan secara otomatis. Nah, di dalam proses data mining, dalam merancang suatu data mining, maka kita perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut, ya, sebelum mengambil suatu keputusan di dalam data mining. Yang pertama adalah kita harus perhatikan apa yang akan kita main. Jenis data apa yang akan kita tambang. Apakah itu database data, baik itu extended relational, object oriented, heterogeneous ataupun legacy. Apakah itu data warehouse, transactional data, stream, spatiotemporal kah, time series kah, ya. Jenis data yang akan kita tambang ini sangat menentukan kira-kira nanti kita pakai apa di data miningnya. Kalau jenis data yang kita gunakan katakanlah lebih berupa teks, maka kita akan menggunakan metode-metode di dalam text mining namanya. Ya, text mining. Oke, kemudian yang kedua, knowledge to be mined, pengetahuan apa yang ingin kita peroleh, ya. Atau dengan kata lain, fungsi data mining apa yang mau kita peroleh? Manfaat apa dari data mining yang mau kita peroleh? Apakah kita hendak melakukan karakterisasi? Apakah kita hendak melakukan diskriminasi? Apakah kita hendak melakukan asosiasi? Ataukah klasifikasi, clustering kah? Atau untuk mencari tren? Ataukah untuk melihat outlier? Ya. Sehingga di sini menentukan jenis analisis di dalam data mining yang akan kita gunakan. Kemudian sifatnya juga apakah kita hendak melihat sesuatu yang sifatnya deskriptif ataukah prediktif, ya. Apakah kita ingin memprediksi ke depan ataukah cukup menjelaskan apa yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah multiple atau integrated function and mining at multiple levels. Apakah justru merupakan gabungan dari berbagai fungsi, ya. Kemudian yang ketiga, teknik yang digunakan. Ya, semakin rumit tekniknya, maka juga membutuhkan metode yang semakin rumit. Ya, apakah itu data intensif, apakah menggunakan data warehouse, machine learning, statistik, pattern recognition, visualization, dan lain-lain. Kemudian digunakan untuk apa data mining tersebut? Application adaptive. Ya, digunakan untuk apa? Apakah digunakan di bidang retail, ya, data mining tersebut? Apakah digunakan untuk bidang telekomunikasi? Apakah untuk banking, perbankan, ya, misal untuk mengelompokkan nasabah suatu bank, ya, atau untuk fraud analysis, yaitu untuk bank mendeteksi apakah ada transaksi kartu kredit yang palsu, seperti itu. Ya, karena dia menyimpang, oh ternyata ini tidak seperti biasanya transaksi ini. Ya, itu adalah diperoleh dari data mining, ya. Seperti itu. Oke, data apa yang bisa kita tambang? Ya, on what kinds of data? Oke. Data mining tadi sudah dijelaskan bisa dilakukan ke berbagai jenis data. Data mining bisa dilakukan pada database oriented data set, ya. Jadi bisa digunakan kepada data yang berbasis kepada database
Data terstruktur juga bisa dilakukan data mining, ya. Tapi data mining juga sangat powerful, justru malah di sini powerful-nya itu adalah untuk advance data set dan advance application. Jadi untuk data set yang sifatnya lebih maju. Apa itu contoh dari data set yang lebih maju? Contohnya adalah data yang sifatnya streaming. Streaming itu apa? Data yang sifatnya mengalir terus-menerus. Data yang setiap saat selalu masuk. Contohnya apa? Twitter. Twitter itu mengalir terus-menerus. Dalam satu detik minimal ada satu tweet. Ya, ada satu tweet. Atau mungkin kalau di e-commerce yang besar, ya transaksi. Transaksi itu kan streams ya. Sehingga di sini data mining itu adalah diperoleh untuk menganalisis data real time. Jadi tidak menunggu data laporan 1 tahun, kemudian direkap, kemudian diolah. Bukan seperti itu. Tapi dalam data stream ini data yang mengalir tersebut langsung dianalisis. Ya. Kemudian sensor data, data yang terpotong. Ya. Terpotong ini artinya pengamatannya tidak lengkap. Ya. Kemudian ada time series data, ya. Nah, time series data, jadi selain untuk cross section, data mining juga bisa untuk time series data. Bisa juga untuk data temporal. Demikian juga bisa juga untuk data sequence, ya, untuk urutan. Kemudian bisa untuk menganalisis data struktur, bisa menganalisis grafik, ya. Social network juga bisa, multi-linked data bisa. Objek relational database, ya tadi sudah termasuk di database di atas. Kemudian heterogeneous database dan legacy database, ya database tadi juga bisa. Data spasial, data satelit itu bisa juga, ya. Multimedia database, data berupa video, berupa audio juga masih bisa kita lakukan data mining di dalamnya. Text database, image, gambar juga bisa. Dan juga situs-situs internet lainnya, ya. Intinya bisa data apapun. Nah, dalam data mining, kita ngapain aja sih di dalam data mining? Oke, secara garis besar, di dalam data mining bisa dibedakan menjadi 2 task, ya. Yaitu ada prediktif dan ada deskriptif, ya. Nah, data mining yang sifatnya prediktif itu contohnya adalah analisis regresi, analisis klasifikasi, serta kolaboratif filtering. Oke, di sini yang masuk regresi di sini tentu adalah regresi dengan berbagai metodenya, ya, yang tidak sesederhana seperti yang hanya seperti regresi linear berganda, bukan, ya. Tapi di sini dalam arti bahwa sifatnya modeling, ya, pemodelan. Kemudian deskriptif. Deskriptif di sini artinya berarti dia sifatnya adalah tidak ada feature atau variabel yang mau diprediksi. Dalam arti di sini hanyalah sifatnya deskriptif. Jadi semua variabel kedudukannya sama. Kita hanya mau menjelaskan, mendeskripsikan suatu fenomena. Maka di sini contohnya adalah analisis clustering ataupun similarity matching, kemudian ada association rules dan variance-nya, kemudian juga ada deviation detection. Oke, tas di dalam data mining, generalisasi, ini masuk deskriptif sebetulnya di generalization ini, ya. Masuk ke yang deskriptif di sini. Oke, dalam generalisasi, ya sebetulnya di sini adalah melakukan integrasi informasi serta membangun data warehouse, ya.
Kemudian di sini akan melibatkan data cube teknologi, kemudian juga akan menggunakan multidimensional concept description, ya, characterization and discrimination. Oke, tas berikutnya adalah analisis korelasi dan asosiasi. Termasuk di dalamnya adalah pencarian pola yang sering muncul atau frequent pattern. Yaitu untuk mencari pola apa sih yang sering muncul. Contoh, kalau di dalam transaksi di minimarket, maka kita akan berusaha mencari item apa sih paling sering dibeli barengan oleh konsumen. Ya, katakanlah kalau misal Alfamart yang di dekat kampus, oh pasti yang paling sering dibeli berbarengan oleh konsumen adalah Indomie dan telur satu paket, ya. Itu pasti dibeli bareng. Atau roti dengan meses, itu paling sering dibeli berbarengan, ya. Seperti itu. Kemudian bisa dilanjutkan dengan analisis asosiasi. Apa itu analisis asosiasi? Lebih jauh dari kalau tadi hanya mencari pola yang sering munculnya, maka kalau asosiasi adalah mencari hubungan, ya, hubungan di dalam pola tersebut. Jadi kalau ada suatu barang sering dibeli, maka dia hubungannya dengan barang lain itu bagaimana? Ya. Contoh, jika seseorang membeli roti, maka berapakah peluang dia untuk juga membeli meses? Seperti itu, ya. Oke, nanti akan kita bahas lebih detail, ya. Baik itu nanti generalisasi yang tadi, juga ini yang asosiasi juga akan kita bahas lebih detail pada pertemuannya, ya. Kemudian klasifikasi, ya. Oke, tas yang ini sudah jelas, yaitu adalah mengklasifikasikan observasi berdasarkan suatu kelas yang sudah diketahui, ya, berdasarkan kelas yang sudah diketahui, labelnya sudah diketahui maksudnya, ya. Jadi di sini kita akan membangun model, ya, model klasifikasinya. Oke, di sini ada metode-metode yang umum, ya, yang paling mendasar, yaitu ada metode decision tree, ada naive bayes, ada support vector machine, ada neural networks, dan lain-lain. Contoh penggunaannya adalah ya untuk credit card, untuk mendeteksi pemalsuan kartu kredit, ya, untuk direct marketing juga bisa, dan lain-lain. Kemudian analisis cluster. Oke, kalau di dalam klasifikasi tadi adalah untuk mengelompokkan ke dalam kelas yang sudah diketahui labelnya, maka di sini kalau kita belum mengetahui kelasnya tersebut, kita belum tahu labelnya, ini masuk ke kelas mana, pokoknya kita mau lihat ini kecenderungan pengelompokannya tanpa memiliki asumsi apapun terlebih dahulu, maka ini adalah cluster analisis. Dia masuk sebagai kategori unsupervised learning. Kalau tadi yang klasifikasi itu supervised learning, terawasi karena ada label yang diketahui. Karena di sini cluster analisis tidak ada label yang diketahui, maka dia menjadi unsupervised, tidak terawasi, ya. Kemudian tas berikutnya adalah bisa digunakan untuk analisis outlier. Ya, analisis outlier tentu sudah jelas ya, kita mendeteksi pencilan. Ya, mendeteksi pencilan. Apakah suatu objek bisa dikategorikan sebagai pencilan atau bukan. Oke, tas lainnya ya. Selain daripada prediktif dan deskriptif, data mining juga bisa digunakan untuk
sequential pattern, trend, dan evolution analysis. Ya. Jadi di sini sequence analysis adalah analisis urutan. Ya. Misal kalau seseorang sudah membeli kamera digital, maka kira-kira pada pembelian berikutnya dia akan membeli apa. Ini sedikit berbeda ya dengan yang association rule. Kalau association rule itu dalam satu kunjungan, kira-kira dia akan membeli barang apa, gitu kan. Kalau ini enggak. Jadi kalau misal kita kan analisis sebuah rumah tangga baru, barang pertama yang dia beli apa? Oh, tempat tidur. Ya akan dibeli pertama kali. Kemudian kira-kira setelah 2 bulan, kira-kira dia akan beli apa? Ya, seperti itu. Itu sequential analysis. Ya. Oke, selain itu juga bisa untuk trend dan evolution analysis. Tidak akan kita bahas, ya. Kemudian structure and network analysis, ya. Contohnya adalah graph mining. Ya, ini adalah mining graph, ya. Ini ada analisis struktur, ya. Yaitu berusaha untuk menemukan finding frequent subgraph, ya. Melihat subgraph yang paling sering muncul. Ya, biasanya kalau graf gambarnya adalah misal berupa ikatan ilmiah atau ikatan molekul. Kira-kira di sini molekul apa yang paling sering muncul? Seperti itu. Kemudian, information network analysis. Contohnya adalah ya social network analysis atau SNA. Ya, social network analysis adalah untuk melihat hubungan antar aktor. Kira-kira siapakah yang menjadi pusat pembicaraan, siapakah yang menjadi penggerak opini, dan sebagainya. Termasuk juga untuk mendeteksi hoax, dalam arti untuk melacak siapa sih sumber hoaxnya ini, ya, maka digunakan social network analysis. Oke, sesi kedua berakhir. Silakan lanjut ke video yang ketiga.